Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam saya warahmatullahi Ulhak, wabarakatuh. peneliti Next Policy, lembaga think tank yang berfokus pada inovasi kebijakan dan riset masa depan. Kembali lagi di Next Policy Talks. Kali ini episode 4, kita akan membahas suatu topik yang unik dan menarik terkait tentang dengan potensi wisata gua-gua di Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang sudah pernah datang ke gua, namun kita perlu membahasnya lagi bagaimana keindahannya dan bagaimana cara kita untuk melestarikan gua-gua tersebut. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang ahli dan bergelut di bidang gua, Mas Maiwarman, dan beliau adalah penulis buku dari apa? Simple Super Lightning ya, lighting, super lighting. fotografi caving ya, caving fotografi. Selamat pagi Mas Mai. Pagi, Alhamdulillah ya. Kabarnya bagaimana Mas Mai? alhamdulillah baik. Oke deh. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Kalau biodata dari Mas Mai mungkin sedikit saya bacakan. Beliau adalah lulusan dari Geografi UGM dan expert di bidang GIS, fotografer, web developer. Dia biasa juga salah satu penulis, dan beliau juga penulis buku ya, dari tadi Simple Lightning for Cave Photography. Ini menarik banget bagaimana fotografi di gua, dan karena beliau sering melihat gua, jadi saya kira kita pas lah kita untuk membahas terkait dengan potensi gua-gua yang ada di Indonesia. Mungkin langsung saja Mas Mike, eh, sebelum kita membahas lebih lanjut, pasti kita pengen tahu ya bagaimana gua, apa sih itu gua, dan bagaimana gua itu bisa terbentuk dan di mana saja. Memang apakah gua itu ada di mana-mana bisa terbentuk begitu saja, atau dia ada di daerah-daerah tertentu sehingga muncul adanya gua gitu. Monggo Mas Mike, bagaimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ulham telah memberi kesempatan saya untuk kesempatan saya untuk menjelaskan tentang bukan ahli saya ya. Kebetulan saya eh, ingin berterima kasih kepada alam aja gitu. Yang telah memberikan saya kehidupan lebih baik. Jadi saya coba beri kontribusi ya sedikit lah yang saya berikan. Gua itu kalau kita jabarkan definisinya itu, kalau menurut UNGS, United States Geological Society itu eh, suatu lubang yang bisa dimasuki oleh manusia, atau menurut UIS juga sama, Union International Speleology itu juga sama, definisinya sama. Gua itu lubang yang bisa dimasuki oleh manusia, itu disebut gua. Nah, kalau misalkan ada lubang tidak bisa dimasuki oleh manusia, itu belum bisa disebut dengan gua. Kan bisa ada lubang semut, lubang cicak, ya kan? Itu Ulet, kan nggak bisa ulet. dimasukin kan? Iya. Paling jari kita doang tuh yang bisa masuk tuh, atau mata Mhm. kita bisa ngintip. Atau lubang ular itu kan nggak bisa dimasukin. Tapi kalau sudah bisa dimasukin oleh manusia disebut gua. Itu definisinya secara secara geologi, secara speleologi. Terus gua ini adalah salah satu cabang ilmu dari geologi. Maksudnya mempelajari tentang gua yang biasanya kami nyebutnya speleologi. Speleo itu bahasa Yunani yang artinya gua. Logi itu ya adalah ilmu yang mempelajari tentang gua. Jadi ada salah satu cabang ilmu dari eh, geologi. Tapi kalau kita mau masuk ke speleologinya sendiri, dia nggak bisa berdiri sendiri tentang geologi. Karena gua itu unik gitu loh. Dia itu suatu ekosistem yang ada di bawah permukaan tanah. Bukan. Jadi kan kalau kita di atas permukaan itu kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat sungai, kita bisa melihat apapun ya. Ada ekosistem, ada binatang dan macam-macam.
Nah, tapi ini adanya di bawah perut bumi. Nah, maksudnya ada di perut bumi gitu loh. Kita harus masuk ke dalam. Dan itu juga ekosistem gitu loh. Dan harus dipelajari. Nah, yang disebut dengan speleologi. Oke. Speleologi ini dia tidak berdiri sendiri juga. Dia ada 5 disiplin ilmu setidaknya yang mendukung untuk speleologi. Itu pertama arkeologi, terus kedua geografi, ketiga geologi itu sendiri, keempat biologi, kelima planologi, paleontologi, sorry, paleontologi. Paleontologi itu yang mempelajari tentang fosil, biologi tentang yang sudah kita tahu, mempelajari tentang apa tuh namanya, tentang kehidupan. Terus geografi itu mempelajari tentang peta, Hmm. ada geologi mempelajari tentang batuannya, ada arkeologi, ya, peninggalan-peninggalan yang berhubungan dengan masa lampau ya. Setidaknya itu ada lima ilmu yang saling conference untuk menjelaskan tentang speleologi itu sendiri. Ya seperti itu. Hmm. Sekilas tentang apa itu gua gitu. Nah, kalau proses terbentuknya itu bagaimana sih Mas? Kan tadi katanya gua itu kan bisa disebut gua kalau bisa dimasukin manusia. Kalau lubang semut kan udah pasti kan semut yang bikin lubangnya. Kalau gua yang yang ada ini terbentuknya bagaimana prosesnya? Kalau gua yang ada di bumi ini tentu ada berbagai macam ya terbentuknya. Ada yang dari proses karstifikasi, itu tentu yang umumnya yang sudah terjadi Hmm. itu di daerah betang lahan kars atau betang lahan kapur. Kalau bahasa umumnya orang Indonesia itu ngomongnya kapur. Itu kapur. Kalau bahasa ilmiahnya itu kars, atau yang lebih di Indonesia kan itu gamping. Oh iya, iya. Sebenarnya kalau didefinisikan lagi lebih detail, antara gamping dan kars itu berbeda. Ada perbedaan eh, yang lebih signifikan gitu loh. Kalau gamping itu belum tentu kars, gitu. Jadi kars itu lebih lama terbentuknya daripada gamping. Yaitu akhirnya dia berbentuk gua itu. Kalau kars itu, kalau gamping itu masih berbentuk batuannya saja dalam proses sorry, gamping itu ya batu gamping biasa, Hmm. yang kita tahu itulah yang terbentuk dari fosil. Kalau kita belajar tentang geologi itu yang terbentuk oleh apa, oleh makhluk hidup ya yang telah menjadi fosil. Kalau kalau yang kita tahu itu dari cangkang konifera, itu katanya dari moluska ya, atau dari Hmm. kerang-kerang yang sudah mati yang berjuta-juta tahun itu terbentuk batu gitu. Hmm. Nah, itu menjadi kars. Makanya kan kalau kalau kita belajar ilmu geologi, saya bukan geologi ya, saya geografi, tapi kan kita mempelajari sedikit Hmm. tentang geologi itu. Nah, kita kan ada cairan karbonat itu kan yang HCl itu kita teteskan di batuan itu. Kalau batuan itu apa, ada bunyinya, berarti itu dia dari uh, karbonat ya. Hmm. Berarti dia batuan hidup dari makhluk hidup itu terbentuknya telah menjadi fosil. Kalau dia tidak ada reaksi, tidak berbusa, berarti dia bisa jadi batuan metamorf yang terbentuk dari gunung api kan gitu ya. Hmm. Pada umumnya kan gitu. Yang kita tahu sekilas. Kalau gua itu bisa jadi juga terbentuk di gunung api pada gunung-gunungnya. Seperti misalkan karena ada proses magma, dia keluar dari perut bumi itu, terus dari dapur itu dia mencari celah, ada desakan-desakan itu, nah, akhirnya terbentuklah gua. Nah itu gua itu jelasnya tidak bisa dimasukin, Oh berbahaya itu gua itu iya, iya. ya kayak. Terus yang kedua tadi itu dari kars atau gamping, itu juga dari proses stratifikasi, bisa juga dari es ya. Jadi macamnya banyak sih gua itu, Banyak ya tadi. banyak. Tapi pada umumnya kita yang terbentuk di daerah gamping atau kars. Kalau di Jakarta itu di daerah Kelapa Nunggal. Kalau pernah datang Hmm. Cibinong ya, kalau pada Hmm. umumnya ya. Kalau di Jakarta yang dekat-dekat dari Jakarta. Kalau di Jogja Gunung Kidul yang sering kita bermain-main ke Hmm. pantainya. Nah, itu bentang lahannya itu
eh, hampir 90%, bukan hampir ya, hampir 100% itu cars, tapi nggak semuanya cars sih. Hmm. Kalau nggak semuanya gamping, sorry, nggak semuanya gamping. Ada beberapa juga yang dari batuan-batuan campuran kayak metamorf dan lain-lain. Itu gua itu seperti itu. Hmm. Menarik ya Mas ya. Jadi ternyata gua itu banyak eh, Mm-mm. banyak sekali ya proses terbentuknya, bisa dari aktivitas gunung api, bisa dari Iya, aktivitas kars di iya, kars, iya, seperti juga itu. aktivitas di gunung es juga ya Mas ya. Iya, bisa bisa di gunung, bisa di dalam bentuk maksudnya kayak kayak bentang lahan es itu kan, yang di daerah kutub utara itu juga bisa adanya gua juga di situ. Bisa Hmm. ada gua juga di situ. Hmm. Namun yang eh, umumnya yang bisa dikunjungi, yang bisa dieksplor itu yang di daerah yang di kars gitu Mas ya. Ya, yang secara sempurna membentuk ekosistem. Nah, kalau di gunung api kan karena terlalu banyak karbon dioksida kan Hmm. banyak banyak yang tidak bisa hidup kan di situ kan karena Hmm. keracunan gitu kan. Tapi jangan salah juga di daerah Kars juga bisa ada juga CO2 juga bisa ada. Hmm. Eh, jadi nggak bisa juga kita bilang aman gitu. Makanya kita kalau menelusur gua itu nggak sembarangan gitu loh. Dia punya ilmunya itu, speleologinya itu kan dia Hmm. harus dia paham gitu. Kalau dari fungsinya sendiri apa sih Mas gua ini, yang dari mungkin yang kita fokus di yang dari cars ya, karena kalau yang dari es kan kayaknya di Indonesia nggak kegambar gitu ya. Iya. Nah, Ada nggak ka- ada. eh, kalau kita berbicara gua itu sebenarnya guanya ya, bukan bentang Hmm. lahannya Kars ya. Hmm. Ini kan bicara tentang guanya ya. Oke, Guanya. kalau kita berbicara dengan gua itu yang paling sederhana seperti ini. Hmm, ya kita tahu kan Kalilawar habitatnya itu ada di mana sih? Gua Hmm. ya. Kalau kita nonton Gua. film Batman, dia masuk ke dalam gua kalau pada malam Hmm. hari itu kan. Hmm. Nah, yang kita tahu itu kan ada di situ. Berarti kan gua ini sebagai tempat tinggalnya Kalilawar ya, Hmm. yang kita tahu pada umumnya. Nah, terus fungsinya apa sih buat manusia? Ya fungsinya buat manusia yaitu interaksinya antara gua dan manusia. Kalau zaman dulu itu dipakai untuk tempat tinggal. Hmm. Sebelum manusia nomaden bertempat tinggal di suatu tempat, kan dia bergerak-gerak terus kan, dan Hmm. dia tinggal di dalam gua kan. Dulunya itu sebagai tempat tinggal ya. Mempelajari ilmu itu kan adalah arkeologi ya. Pertama, kedua eh, Kalilawar tadi ya sudah tempat kita tinggal. Hmm. Kalilawar itu menurut penelitian dari LIPI, satu Kalilawar itu bisa terbang dengan radius 9 kilometer dalam satu malam. Hmm. Nah, Kalilawar itu juga dibagi dua, ada Microchiroptera sama Megachiroptera. Apa tuh Microchiroptera? Apa tuh Megachiroptera? Microchiroptera itu kelelawar kecil, mikro ya, Hmm. kelelawar kecil pemakan serangga. Apa aja yang dimakan oleh serangga? Nah, apa aja yang dimakan serangga itu ya nyamuk, belalang. Nah, dalam satu malam dia itu bisa memakan 1.200 serangga Banyak banget. dalam satu malam dan satu kali lawar. Hmm. Satu kali lawar loh. Hmm. Nah, sedangkan di dalam gua itu ada banyak sekali kali lawar. Hmm. Pada umumnya dia berkoloni. Satu koloni itu bisa 10.000 kali lawar. Uh. 10.000 kali lawar. Itu baru satu koloni. Bisa ada 3 koloni, 4 koloni di dalam gua itu. Tergantung ukuran gua itu. Misalkan kita berbicara tentang Microchiroptera dulu deh. Satu kali lawar itu sudah bisa memakan 1.200. Yang paling kita yang menjadi, misalkan yang menjadi musuh kita itu kan biasanya nyamuk, ya kan? Sama serangga, yaitu Serangga. belalang. Belalang. Oh. Nah, belalang itu kan selalu jadi hama kan kalau ketika Iya. petani mau panen kan, dia menyerang menyerang apa padi patani kan. Padi, Nah, jagung. ketika ada predator alaminya itu kelelawar, yaitu Microchiroptera itu,
dia memakan 1.200 satu saja. Bagaimana kalau misalkan satu koloni keluar semua yang berjumlah itu misalnya 10.000 orang, kira-kira aman nggak petani? Nah, pasti aman kan? Iya. Kalau itu misalkan kita membiarkan ekosistem itu terjadi secara alami gitu, Iya. kita tidak mengganggunya di situ gitu. Hmm. Nah, petani bisa diuntungkan dengan panennya, dengan apa? Dengan padinya. Kedua manusia juga bisa diuntungkan, maksudnya yang tidak melakukan pertanian dengan dimakannya para nyamuk itu kan, maksudnya Hmm. nyamuk-nyamuk itu dimakan yang bisa-bisa Hmm. aja membawa penyakit demam berdarah dan segala macam itu Hmm. sudah dimakan oleh kelelawar dalam satu malam. Nah, itu kan luar biasa kan Iya. kelelawar Hmm. kontribusinya kita kita stereotip kelelawar itu dengan Kendaraan. sesuatu yang menakutkan, Kendaraan. padahal dia itu bekerja dengan apa ya dengan diam-diam membantu kita Hmm. menghindari kita dari kehancuran maksudnya dengan panen yang gagal Hmm. dengan menghindarkan kita dari penyakit, Hmm. tapi dia selalu menerima stereotip jahat dari manusia bahwa dia itu tempatnya jin apalah segala macam. Tidak tidak ada masalah kan, dia tetap Hmm. aja bekerja karena dia kan Hmm. bekerjanya bukan untuk manusia ya kan, Hmm. ya kan? Dia Kehidupannya bekerja dia sendiri. pada Tuhannya ya kan. Nah dari situ saya belajar gitu loh, ah alam sudah memberi kita gratis, kenapa saya tidak juga melakukan hal yang sama gitu. Hmm. Nah, terus itu yang kedua. Terus eh, yang ketiga itu tadi tadi ya pertama tempat tinggalnya manusia, Biologi. yang kedua tempat tadi para Hewan. para Kelelawar. petani, karyawan dan segala. Juga ketiga itu kan dia bisa jadikan tempat wisata juga, Hmm. tempat wisata ya. Contohnya kan kayak yang Gua Pindul. Hmm. Gua Pindul. Itu Nah, kayak Gua Pindul cendol. kan kalau pernah kita dengar tuh Gua Pindul itu tahun 2014 omsetnya saya tahu ya tahun Hmm. 2014 tahun sekarang mungkin dia berkurang karena sudah terpecah oleh beberapa media-media apa tempat-tempat wisata yang lain. Tahun Hmm. 2014 itu dia pernah um, mencatat omsetnya itu dalam satu tahun itu 4 miliar. Wah, mantap. Luar biasa kan? Luar 4 biasa. miliar loh. Satu 4 mulut miliar. gua doang yang namanya Hmm. di Kopinbun Hmm. tahun 2014. Apalagi ada beberapa mulut gua. Hmm. Nah, itu berapa income yang bisa dimasukkan oleh Hmm. apa daerah Iya. untuk dari wisata itu. Luar biasa kan? Kalau Iya. kita bisa mengelolanya. Nah, itu salah satunya itu tadi kita bisa buat pariwisata dan salah satunya itu. Hmm. Apalagi ya? Tadi apa tanya kayaknya baru tanya itu doang ya. Apa Iya. manfaatnya gua itu ya? Ya, Manfaat sih. Terus kayaknya eh, kalau di Go itu juga ada air-air gitu Mas ya? iya Ada ada, itu. ada dong. Gua itu kan kalau menurut terbentuknya itu ada tiga kalau menurut Molly itu. Hmm. Pertama itu disebut dengan pit cave. Pit cave itu dari eh, apa tetesan-tetesan air, misalnya entar hujan, entar rembusan dari mana, dan akhirnya dia membesar. Karena gapping itu sifatnya kan solusional ya. Hmm. Kalau kita pelajari tentang geografi, geologi itu dia mudah melarutkan. Jadi kayak kapur lah. Hmm. Kalau kita waktu kecil, tahu deh, di eranya Ulak ini udah masih pakai kapur apa udah pakai Masih spidol? kelas 1, 2, Oh, 3. masih pakai kapur ya. Oh, berarti Merasakan. masih bisa ada gambaran ya. Bagaimana kapur itu ketika dikasih air, air itu langsung ngalir dan membentuk Hmm. apa membuat jejak kan ya. Hmm. Nah, begitu pun di Gamping, daerah-daerah Kars itu. Hmm. Jadi ada tetesan-tetesan itu dari kecil-kecil lama-lama membesar. Hmm. Nah, itu disebut dengan pit cave. Hmm. Dan bentuknya kalau secara visual itu bentuknya kayak sumur. Nah, bentuknya kayak sumur. Itu disebut dengan pit cave. Kedua, phreatic. Cave phreatic atau phreatic itu terbentuk oleh dari air, dari gerusan air. Jadi ada air yang mengalir entah sungai gitu, ya kan? Sungai kan mencari daerah yang paling rendah kan? Iya. Dia mengalir mencari mencari tempat yang mencari batuan yang mudah untuk diterobos Hmm. secara Luar. perlahan perlahan Hmm. perlahan ya akhirnya dia mencari ke tempat rendah, akhirnya dia membuat apa membuat Hmm. lubang lubang lubang. Nah, terus dia mengalir terus menerobos yang bisa diterobos. Nah, itu Hmm. disebut kreatif kayak kita bisa nemu lorong-lorong Oh iya. lorong-lorong. Nah itu pada umumnya itu biasanya itu gua-gua itu terbentuk
eh, oleh freatik. Misal kita nemu gua yang horizontal nih, yang bisa kita jalan kaki tanpa menggunakan akses tali dari Hmm. mulut masuk ke itunya. Itu biasanya dia terbentuknya oleh air, Hmm. oleh sungai. Kalau pit cave tadi yang saya bilang sumuran, kita masuk ke dalam itu harus pakai akses tali. Itu biasanya Oh, itu terbentuknya itu oleh horizontal tuh lapisan, Mas ya? bukan vertikal. Oh, vertikal juga. Kalau umumnya kalau pit cave itu terbentuk vertikal. Kalau Hmm. horizontal itu freatik. Oh. Ada juga yang ketiga fraktur. Fraktur itu Hmm. patahan, kan bahasa Oh Inggrisnya iya. patahan. Nah, bentuknya dia patah sempurna gitu loh. Kita Hmm. lihat kan kayak mana tembok kalau retak itu crack. Hmm. Ya, biasanya Hmm. di rumah itu kita lihat itu patah. Itu gua itu bisa terbentuk patah. Nah, gua yang terakhir itu patahan itu mau diwaspadai kalau kita masuk ke dalam gua seperti itu, Hmm. berarti pernah ada sesar aktif yang dekat dari situ gitu loh. Hmm. Bisa ada aja nanti goncangan lagi terjadi gitu kan. Hmm. Itu berbahaya. Ya, masuk kalau bisa sih diwaspadai aja kalau kita masuk ke gua seperti itu. Jangan, maksudnya ya semuanya berbahaya sih di gua. Hmm. Mau pit cave kek, mau kreatif kek, mau apa itu, fraktur itu semua berbahaya. Ada potensinya Mas Nah, ya. ada potensi Potensi semua bahaya. Hmm. untuk terjadinya kecelakaan itu ada potensi semua risikonya itu ada seperti itu. Mungkin sebelum kita ngomongin potensi bahaya yang ada di dalam gua, tapi kita ngomongin dulu keindahannya itu gimana sih Mas yang ada di dalam gua kan kadang kadang kan tadi ada yang terlarut, yang Ya, kalau kalau di dalam gua kan itu beda ya, kalau kita ada di pegunungan kita bisa lihat apa, bisa lihat pohon-pohonan hijau-hijau, tapi kalau di hmm, gua kan eh, eh, zero light ya, nggak ada cahaya sama sekali. hmm, Jadi paling yang bisa kita lihat proses speleotum itu hmm. eh, apa tuh batu-batuan. Kalau Mungkin kita kalau lihat ada ini di gambar-gambar Mas boleh Mas? saya screen ya, saya Oke. sudah belum. Nah, ini beberapa saya coba untuk foto-foto, ada air terjun juga dia tuh. Hmm. Hmm, Oh ada itu air air terjun terjun. dalam gua Iya, Mas. iya. Ini yang saya bilang freatik. Dia terbentuk Oh. oleh terobosan air Hmm. karena dia ada patahan jatuh. Ini juga di patahan, hati-hati juga Oh. nih patahan. Jadi dia berbentuk air terjun ya. Kita tahu gitu. Terus ada lorong-lorong seperti ini. Ini juga terbentuk oleh proses air nih. Hmm. Kenapa ada bundar ini? Nah, air ini ketika dia tidak berhasil menerobos, dia akan melingkar dulu di sini nih, mencari yang bisa batu-batuan yang mudah untuk diterobos. Nah, selama proses pencarian itu kan dia akhirnya meninggalkan bekas ya, ada Iya. jejaknya dia seperti ini, seperti kolam. Nah, ini seperti ini sungai, Sungai dalam gua Mas ya. sungai dalam gua ini di Gudawang ini kayak misalnya di Bogor. Hmm. Hmm. Nah, ada juga ini seperti ini stalaktit nih. Stalaktit, stalagmit ya. Lihat Stalagmit bentuknya yang bawah warnanya Mas ya. putih-putih ya. Luar biasa ya indahnya ya. Iya. Stalaktit. Stalaktit yang mana Mas? Yang atas apa yang bawah Mas? Stalaktit itu yang atas. Yang atas. Yang bawah itu stalagmit. Stalagmit. Nah, kemarin sempat dibahas tentang karbon ya. Tentang karbon. Bagaimana di Kalimantan itu pohon-pohon itu sebagai penghisap karbon Pohon. dioksida ya. Hmm. Di gua juga sama. Oh, Itu punya fungsi itu fungsi, juga Mas ya. sebentar saya cari. Kayaknya mudah-mudahan ada fungsi. Hah? Internet. Fungsi. Wah, hilang punya Mas Nah, Bram. nih saya kasih Mas. cari. Nah, ini kan disebut dengan perbukitan kars. Kalau kita Hmm. sebut namanya conical hills ya, bentuknya Hmm. kayak kon gitu. Ini adanya di Sumba. Hmm. Di sini ada orang nih lagi berdiri nih. Saya foto nih dulu, foto di Sumba. Hmm. Ini pengunjung nih kayaknya dia Oh iya mau iya. mau apa? Bukit-bukit ini kalau Hmm. kita lihat
ini apa sih fungsinya? Lah, cuma bukit biasa. Padahal ini Teletabis. teletabis. Padahal bukit ini fungsinya untuk menghisap karbon dioksida yang ada di udara. Oh, Jadi kalau kita lihat sifat gaping selain murah melarutkan, dia juga menghisap karbon dioksida. karbon juga. Oh, Karbon dioksida. Jadi kalau misalkan bukit-bukit ini hancur, berarti CO2-nya tidak ada lagi yang terikat lah mengabsorb ya, gitu loh. diserap ya. Yang mengikat tidak ada lagi Hmm. menyerap. Makanya bahaya juga gitu. Nah, dari dari apa? Dari proses kartifikasi ini kan nanti terbanyak terbentuk terjadinya gua-gua yang ada di dalam yang tadi saya lihat itu. Hmm. Seperti itu prosesnya kan. Tuh. Ya, ini seperti buku saya ini. Nah, ini kan buku saya nih. Hmm. Ada stalaktit, stalagmit itu. Nah, itu dia proses terjadinya karstifikasi itu. Hmm. Nah, ntar ya, saya cari yang lebih ini kayak yang paling mudah nih. Ya inilah stalaktit, stalagmit. Hmm. Ini terbentuknya ketika batuan tadi yang saya bilang dari atas bukit, terus dia kan eh, tahu di udara ya. Kalau di Iya, udara itu kan ketika pagi hari kita suka biasanya kalau di daerah Jakarta mungkin embun. begitu terlihat ada embun. Nah, embun Hmm. itu embun itu ketika dia dibawa oleh awan itu atau dibawa oleh angin itu dia itu kan tertangkap Hmm. di daun akhirnya dia meneteskan. Kalau bagaimana kalau dia tertangkap di bukit ini atau menabrak bukit yang tadi saya bilang Hmm. itu dia akan melarutkan dan dialirkan ke bawah, dialirkan ke bawah dan dia akhirnya membuat proses seperti ini. Prosesnya disebutnya Hmm. karstifikasi akhirnya membentuk stalaktit. Jadi Luar dia, biasa. dia melarutkan itu dia bukan hanya membawa airnya saja tapi dia membawa sekalian yang dilewati. Misalkan gamping itu kan dia ada Hmm. garamnya juga ya, ada Hmm. HCl-nya juga. Jadi dia udah membawa HCl, akhirnya tersedimentasi Hmm. sedikit demi sedikit, sedikit 1 sentimeter sekitar 10 tahun itu, 1 senti, Hmm. 1 mili 1 tahun, 1 mili 1 tahun bisa menjadi sepanjang ini kita bisa pikir aja berapa tahun Udah dia harus berapa berproses ribu kartifikasi tahun. dan akhirnya dia harus hancur kalau karena manusia gitu. Hmm. Jangan kita taunya senang-senang aja. Nah, Iya. Hmm. nah, dari proses-proses ini akhirnya dia terbentuk, ada juga yang menetes ke bawah seperti stalagmit. Yang menetes ke bawah juga sama dia Hmm. tersedimentasi dan menumpuk menumpuk menumpuk, menumpuk akhirnya menjadi seperti ini gitu loh. Menara gitu Disebut ya. stalagmit. Nah, nanti Hmm. yang dari atas stalaktit bertemu dengan stalagmit akhirnya membentuk pilar. Hmm. Nah, Kayak itu proses tiang-tiang gitu. eh, iya, proses-proses terbentuknya seperti itu. Itu salah satu yang paling simpel kan. Nah, ada Hmm. yang seperti ini. Jadi ada yang tumbuhnya ke atas. Ini masih ya, karena fungsi Hmm. konservasi dia harus ada dia melawan gravitasi, Hmm. gravitasi dari ke atas ada yang ke bawah. Ada yang berbentuk horden, ada yang berbentuk Uh. kayak saya ada yang kayak tumpeng. Saya waktu itu di Jogja apa nggak salah. Nah, seperti itu. Wah, mantap Oh, banget. adanya di sini. Ada yang seperti ini nih saya bilang kayak kayak horden ya Hmm. bentukannya ya. Ini karena proses air aja Hmm. dan proses gravitasinya jadi dia berubah Hmm. seperti ini gitu loh. Unik gitu loh. Nah, ini Iya. kan speleotem ini kan kalau di dalam gua kan luar biasa ya kita Iya. melihatnya ya keindahannya. Bisa Hmm. kita apa kita dijadikan pelajaran gitu loh bagaimana berprosesnya alam gitu loh dengan silent dengan diam dan senyap tapi bisa menghasilkan ya, keindahan gitu loh. Jadi nggak perlu gaduh gitu kita untuk bilang bahwa saya indah. Kita belajar dari gua saja, belajar dari Kalilawar bagaimana dia Hmm. memberi memberi sumbangsi, memberi kehidupan, maksudnya menjaga kehidupan ya, bukan memberi kehidupan, Hmm. menjaga kehidupan. Oh ya, yang makrokiroptera itu pemakan buah-buahan juga dia memberi, dia menumbuhkan biji-biji juga loh. Hmm. Ketika dia makan biji, dia tumbuh, dia fesesnya turun Iya, ke bebasnya di rumah biji. kita, Hmm. tiba-tiba kita nggak pernah nanam yang namanya pohon mangga, nggak pernah nanam yang Hmm. namanya pohon apa pohon nangka dong. Oh, ada pohon nangka tuh nah itu kan salah satu anugerah ya kan itu Iya. yang itu yang itu kali lawar loh itu yang Hmm.
salah satunya gitu, bisa juga burung-burung yang lain. Hmm. Tapi dia kan daya terbangnya jangkauannya juga jauh tuh sampai 9 kilo tuh. Hmm. Dari Lipi. Nah, terus oh ya ada satu lagi saya Pak tadi baru tiga ya Iya. tentang tadi itu tentang pariwisata ada empat. Dia itu bisa menjadi salah satu laboratorium laboratorium ini tentang proses terjadinya tsunami. Hmm. Saya pernah tahun 2010 itu dihubungi oleh Pak Eko dari LIPI. Dia tanya karena saya ada nggak titik-titik koordinat mulut gua yang ada di jurang. Di jurang Pak, iya di jurang. Jadi bibir gua yang langsung menuju ke samudra, Laut. Oh. menuju ke laut. Jadi bibir-bibir gua yang mulutnya yang menuju ke laut. Terus saya tanya, terus ini buat apa Pak? Jadi ketika tsunami datang, kan dia kan membawa segala sesuatu yang ada di bawahnya kan. Hmm. Nah, terus dia ketika dia menghantam gua, nah, terus dia terendapkan di situ dan lama gitu sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Terus kita datang melakukan riset. Nah, jadi kita bisa tahu di sini tuh pernah ada tsunami berapa tahun yang lalu. Saya pakai karbon ya jelas ya. Jadi Iya, bisa iya. tahu nih kita nih, oh ini udah terjadi sekitar berapa ratus tahun yang lalu pernah ada tsunami nih Hmm. di sini nih Hmm. di apa di Jogja misalkan gitu kan di situ banyak tebing-tebing. Dari mana kita bisa tahu ya, ini ada bukti-bukti eh, cangkang Bangunan. monifera yang adanya di tengah lautan sana bisa ada di pinggir Ada. sini gitu loh. Hmm. Dan kita diuji karbon ternyata ini umurnya sekitar segini-segini. Oh, Hmm. berarti pernah ada dong yang terjadi Luar biasa, luar tsunami biasa. masuk ke dalam sini. Uh, salah satunya, salah satunya yang bisa kita riset gitu. Nah, seperti Hmm. itu gitu. Lalu, Iya, Mas. Mungkin ada lagi, Mas, kira-kira yang mau ditampilkan gambar? apa ya? Ya paling saya seperti ini sih. Iya. Oh ya, saya itu bukan ahli, tapi saya berusaha untuk mencoba untuk apa ya, Jadi memberikan ahli-ahli. sumbangsi ketika saya menerima sesuatu dari alam. Hmm. Saya ingin memberikan juga begitu. Nggak Hmm. banyak sih, dan juga peduli. Tapi setidaknya saya pernah meninggalkan jejak, ada evidence gitu loh. Loh, saya pernah melakukan ini loh. Misalkan saya nanti mati gitu loh. Ketika saya ditanya, ya alam nanti ini loh saya pernah melakukan ini gitu loh. Walaupun mungkin tidak tidak apa saya salah satunya itu membuat tentang lihat nanti ketikanya nama saya mewarman.com di situ banyak Hmm. resume saya Hmm. tentang ini, beberapa website yang sudah saya buat. Salah satunya ini nih, webgisjakartakeeper.org. Hmm. Nih, WebGIS ini saya buat. WebGIS itu apa? Kebetulan saya backgroundnya adalah geografi. Hmm. Saya sekarang ini lagi tren bagaimana sistem informasi geografis sudah banyak Hmm. dipakai oleh manusia ya di Iya. seluruh dunia ya. Kita nggak peduli dari mana dia ngerti apa Ini. nggak, tapi yang penting dia pakai aja. Bagaimana prosesnya, susahnya bagaimana. Nah, ini saya membuat hmm, inventory tentang JIS tapi yang berhubungan dengan cars. Oh, luar Jadi biasa. kalau masuk di web JIS ini, web JIS-nya jakartacaper.org ini, Hmm. nanti di situ akan ditampilkan beberapa kawasan gambling yang ada di Indonesia. Oh. Nah, tentu data-data ini juga didapat dari geologi ya, Hmm. dari ISDM. Nah, di sini misalkan ada teman-teman mungkin dari Jogja ingin atau dari Jakarta atau dari manapun dari Bandung ingin riset misalkan di Kalimantan gitu. Hmm. Nah, kita nanti tinggal pilih aja citranya satelitnya mau dipakai apa, satelit hibrid mau di Kalimantan daerah mana nih? Di daerah ini misalkan Sulawesi Tenggara, daerah daerah Maluku. Nah, ini tinggal cari nih. Nah, oh di Hmm. situ ada kars, kars apa sih yang ada di situ? Kita tinggal Hmm. klik aja ya. Di situ ada Informasinya. nama kawasannya formasi Hmm. Ekumeo. Hmm. Terus eh, batuannya apa yang aja ada di situ, batu gamping koral, naval segala macam. Nah, itu salah satunya. Jadi saya coba untuk mempermudah para peneliti atau para teman-teman yang ingin berkembang di dunia, yang pengen ada riset tentang pariwisata, Hmm. bisa datang ke
website WebGIS Jakarta Clipper. Jadi Oke, oke. teman-teman ini nggak perlu pusing-pusing lagi. Ini di daerah ini harusnya di mana sih? Nah, gitu. Di sini sudah saya tampilkan. Hmm. Di sini sudah saya tampilkan dari Sabang sampai Maroke. Daerah Kars mana aja sih yang ada? Sini sudah saya tampilkan. Tinggal Hmm. cari aja. Nah, terus sekarang saya ini lagi sudah juga menginventaris beberapa Gua. gua-gua yang ada di Hmm. Indonesia. Nah, ini saya baru dapat 3 tempat. Nanti ini saya sharing berjalannya waktu, sharing berjalannya waktu dan penguatan finansial mungkin karena kan ini harus survei ya, Iya. harus survei, harus ngambil koordinat dan segala Hmm. macamnya. Hmm. Misalnya kita mau ke Sulawesi nih, ada gua apa aja sih? Saya kasih eh, ciri khas seperti ini agar mata ini mulai mulai mudah gitu loh untuk melihat Hmm. itu. Tuh. Oh ada tuh buaya di sini ya di daerah mana tuh misalkan oh ya di daerah sini ini masuknya ke arah apa sih dampaknya itu juga formasi Formosa oh formasi Formosa. Nah, misalkan nama guanya gua apa di situ klik di sini oh, namanya Leang Bulu Kamase gua. Hmm. Tapi sebelahnya ada lagi aku nama gue Leang Bulu Tenggai 21. Jadi di sini insya Allah sudah ada saya informasi salah satu kontribusi saya sebagai seorang GIS yang berhubungan dengan gua saya coba untuk mengembangkan tentang apakah ini bisa diakses di HP bisa ini Hmm. respons kan kalau mau buka di HP juga bisa Hmm. teman kita ini bisa dibuka oh oh kebetulan saya pakai desktop jadi belum bisa Hmm. terus apalagi salah satu maksudnya saya nggak mencoba untuk ini ya apa sih memperlihatkan apa yang saya sudah sombong atau enggak saya ingin memperkenalkan aja maksudnya mungkin di podcast ini saya ada beberapa teman-teman yang belum terkoneksi semoga bisa terkoneksi gitu Iya. kalau misalkan oh ada ya ada kalau misalkan pengen mengembangkan tentang gua itu sendiri itu apa dan misalkan nah terus waktu itu saya pembuatan website ini lebih kakak oleh itu saya membuat ini membuat buku nah ini buku saya bisa cari di Tokopedia. Betul saya sendiri tidak ada stoknya, tapi di Tokopedia ada. Saya nggak tahu ini siapa ini yang posting mungkin penerbitnya dari Alex Media kali. Kalau kita datang ke Gramedia sudah tidak ada bukunya karena kan dari udah 2016 Berapa ke itu Mas ya? Udah lebih lama Mas ya. udah lama sekali. Tapi setidaknya alhamdulillah buku yang ditulis secara struktur maksudnya besar itu ya baru alhamdulillah baru buku ini baru Hmm. buku yang saya buat belum ada lagi di Indonesia ini yang membuat buku tentang gua Tentang gua ya. fotografi gua sorry Hmm. tentang fotografi gua belum ada jadi di buku ini menjelaskan secara teknis bagaimana cara pengambilan gua apa tuh pengambilan Foto. yang bagus tuh Hmm. tentang tentang gua itu misalkan kita foto stalagtit yang saya sudah Hmm. tampilkan di ini nih yang ada di ini saya di Instagram. yang ada di Instagram saya bagaimana cara mengambil seperti ini kan itu tentu ada teknik-tekniknya dong Hmm. lighting ya. Iya. Apalagi kita berbicara tentang fotografi secara terminologi fotografi itu sendiri harusnya kan dia memerlukan cahaya foto itu kan artinya Hmm. cahaya ya grafi itu kan artinya gambar. Secara light terus kita biasanya menggambarkannya melukis cahaya katanya gambarnya itu melukis cahaya tapi kan ada cahaya yang harus dilukis kalau tidak ada cahaya bagaimana kita bisa melukis nah Iya. di buku itu nanti dijelaskan bagaimana cara kita teknik melukis cahaya di dalam gua dengan teknik-teknik lighting nah di buku yang ini dan saya ini ya dijelaskan nah saya buat seperti buku ini untuk misalkan dibaca oleh beberapa teman-teman di daerah yang ingin apa ya memperkenalkan keindahan daerahnya gitu misalkan di Padang misalkan di Aceh pengen memperkenalkan tuh saya punya tempat yang indah nih tapi kan kita harus packagingnya bagus tuh memotretnya harus bagus nah salah satunya buku ini saya pengen sampaikan juga ke dia begini loh cara motonya yang backlighting cara foto yang dari depan dari atas yang dramatis yang bisa kita ekspos secara bagus seperti ini nah ini salah satunya buku ini yang saya buat
Hmm. Jadi orang-orang jadi bisa memotret keindahan gua dan saya dan sekarang akhirnya kita seperti itu. Tapi jangan salah juga, saya buat buku ini untuk potensi wisata gua ya, Iya. untuk gua yang ada di yang ada potensi wisatanya. Tapi kalau untuk gua penelitian, saya rasa buku ini bisa dipakai. Bagaimana kita bisa memakai memotret objek yang kiranya tidak bisa terdefinisi dengan baik. Nah, ada tekniknya di sini nih. Kita bisa motret. Hmm. Misalkan kita motret uh, apa biota laut, biota biota dulu, sorry, biota yang ada di dalam laut bisa terlihat di sini. Seperti itu. Oke, Mas. Mas, mungkin sebagai penutup nih, udah Ya, 40 menit kita berbincang-bincang terkait dengan gua. Bagaimana peran kita untuk melestarikan gua ini agar tetap terjaga kan? Karena bagaimana? bagaimana peran kita untuk apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan gua ini supaya tetap terjaga gitu. Kita harus melestarikan buah. Ya supaya tetap terjaga. Kadang kan mungkin kalau kita aktivitas datang ke gua mungkin nyoret-nyoret atau apa yang mengganggu eh, keindahan gua, mungkin jadi rusak apa stalaktitnya. Dan kadang kita gua ini kan potensi wisatanya besar ya. Jadi supaya ini terjaga, kita juga nggak asal-asalan kalau berwisata di sana. Jadi ada mungkin ada rambu-rambu yang harus diperhatikan gitu, ada hal-hal yang harus kita jaga supaya ya gua ini tetap terjaga gitu. Sebenarnya sih peran untuk melestarikan buah itu yang paling besar di pundak itu kan para ilmuwan yang paham. Dia sudah tahu tentang gua, dia bagi tahu bagaimana rentannya gua, dia sudah tahu juga bagaimana gua itu bisa kita ekspos untuk menjadikan rupiah. Kita tahu itu, kita semua ilmuwan tahu itu. Hmm. Awalnya kita sadar itu. Dan kita juga tahu bahwa gua itu cepat hancur dan tidak bisa terbentuk lagi dengan cara mudah. Itu yang paling utama itu para ilmuwan. Jadi misalnya ada podcast ini, mendengar para ilmuwan, udahlah jangan menutup mata, kita sama-sama. eh, saya bukan disebut ilmuwan, tapi saya salah satu yang pernah belajar di situ. Kita pernah belajar, kita apa yang saya punya, saya bisa berbicara tentang geografi, tentang peta, ya akhirnya saya membuat website. Saya bisa bicara tentang fotografi, akhirnya saya membuat buku. Itu salah satu sumbangsi saya. Nah, terus bagaimana lingkungan yang lainnya juga mencerdaskan masyarakat yang ada di sekitar. Sebenarnya gua itu tanpa kita yang mempublikasi, sebenarnya gua itu sudah tertutup ya. Banyak Hmm. masyarakat sekarang di Indonesia masih tahu tentang gua. Banyak Hmm. bisnis-bisnis yang membungkusnya. Itu tidak menjadi masalah. Itulah salah satu pilihan bagaimana menjaga alam semesta dengan cara seperti itu, menutupi tabirnya dengan apa tindakannya itu dengan cerita-cerita mistis. Bahkan yang menghancurkan ini adalah orang-orang yang ingin pengetahuan. Ini yang menghancurkan. Makanya saya garis bawahi para ilmuwan di sini mengatakan jangan bilang masyarakat. Masyarakat itu memang masyarakat itu kebangunnya dari legenda yang bahwa kata gua itu tidak bisa disentuh. Malah mereka lebih takut pada gua. Tapi karena ada para ilmuwan itu udah tahu gamping itu bisa jadi semen, gamping itu Hmm. bisa ada ternyata di dalam. Dia Hmm. akhirnya dia membayar masyarakat untuk menghancurkan alam. Dia Hmm. tidak berpikir lagi rasa takutnya. Dia lebih takut kepada rasa laparnya yang ada di perutnya. Dan akhirnya dia menghancurkan segala sesuatu yang sudah dibangun oleh pendahulunya yang bahwa gua itu harus dilestarikan karena gua ini. Makanya saya garis bawah sini ilmuwan. Hati-hati dengan ilmuwan. Anda diberi ilmu, Anda jalankan dengan baik. Itu nanti Anda bisa tanggung jawabkan nanti di akhir nanti. Oke deh. Oke, itu dari saya. Oke deh. Makasih Mas Mai Oke, atas bincang-bincangnya kita kali ini, kita jadi terbuka wawasan kita mulai dari bagaimana apa itu gua, proses terbentuknya, macam-macamnya gua dan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya dan bagaimana kita menjaganya karena di dalamnya ada potensi bahayanya selain keindahan juga.
Iya. Eh, Sebenarnya banyak sih kalau kita mau bahas bisa beberapa seri ya tentang iya bener Mas, betul. Nggak untuk cukup menjadi gua sekali. wisata itu nggak segampang yang ini loh gua wisata Hmm, ada nemu gua hmm, ini jadi gua wisata belum tentu bisa jadi hmm, itu bahaya ada banyak banyak bahaya yang di dalamnya ada misalkan kumpulan gas beracun atau hmm, CO2 yang terkontaminasi datang ke situ masyarakat malah tewas bisa jadi hmm, ada atau bahkan ada endemik yang tidak ditemukan di tempat lain ada di hmm, Indonesia ada di gua itu malah kita datang menghancurkan nah itu nggak hmm, segampang itu membuat gua menjadi tempat gua wisata dan hmm, orang-orang speleologis yang paham tentang hal itu. hmm. Mungkin next time kita bahas lagi Mas, bagaimana gua lebih dalam lagi ini. Mungkin masih permukaannya berarti ya Oke, siap, pembahasan kita. siap, siap. Mungkin kita cukupkan dulu next policy talks pada episode 4 kali ini. Sampai jumpa di next policy talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, udah aku tutup ininya, live streamnya. Mas mau lanjut?